Halo semuanya, kami dari kelompok 5 prosedur penjualan rumah secara kredit. Kami dari Prodi Akuntansi Manajerial kelas 2B pagi. Nama saya Nia Sania. Saya Nadia Oktazen. Saya Putri Lutfi Mesara. PT Bayu Pariama Batam didirikan pada tanggal 26 Maret 2007 dan beralamatkan di Kompleks Pertokoan Kuda Putih Jalan Laksmana Bintan nomor 2 Sungai Panas. Tujuan didirikannya perusahaan ini yaitu sebagai developer perumahan. Visi dan misi menjadi program rumah yang profesional dan terpercaya, mengembangkan pemukiman yang dinamis, inovatif, dan berkualitas, serta terjangkau. Yuk kita lihat flowchart sebelum analisis. Nah, berikut ini merupakan flowchart penjualan kredit di PT Bayu Pariama Batam sebelum dianalisis. Flowchart ini terdiri dari 4 bagian, yaitu bagian konsumen, bagian KPR, bagian BTN, dan bagian kasir. Dimulai dari konsumen yang menyerahkan berkas persyaratan KPR ke bagian KPR, kemudian KPR akan membuat form kredit yang akan diserahkan ke bagian bank. Setelah bank menerima berkas kredit, bank akan menjadwalkan wawancara dan menginfokannya ke bagian KPR untuk diteruskan ke konsumen. Setelah konsumen mendapatkan informasi, konsumen akan datang ke bank untuk melakukan wawancara. Setelah wawancara selesai, bank akan memproses dokumen dan akan mengeluarkan SP3K yang akan diserahkan ke bagian KPR untuk diberikan ke kasir sebagai syarat pembayaran pajak. Setelah kasir membayar pajak, kasir akan memberikan dokumen SSP ke pihak bank. Kemudian, pihak bank akan kembali menginfokan ke bagian KPR untuk meneruskan informasi jadwal akad kredit ke konsumen. Dan konsumen akan datang ke bank untuk melakukan akad kredit. Setelah akad kredit selesai, bank akan melakukan pencairan ke rekening perusahaan serta mengeluarkan rekening koran yang akan diserahkan ke kasir untuk dicatat di laporan penerimaan bank. Nah, kalau yang ini merupakan flowchart penjualan rumah secara kredit di PT Bayu Pariama Batam setelah dianalisis. Terdiri dari beberapa bagian, diantaranya bagian konsumen, bagian marketing, bagian accounting, bagian kasir, bagian KPR, dan yang terakhir bagian bank. Dimulai dari konsumen yang melakukan pemesanan rumah ke bagian marketing, kemudian marketing membuat SPPR yang akan diserahkan ke bagian accounting untuk mengeluarkan statement account. Kemudian statement account akan diserahkan ke marketing untuk kemudian diberikan ke konsumen agar diotorisasi dan dilakukan pembayaran booking fee ke kasir. Setelah konsumen membayar, kasir akan mengeluarkan bukti tanda terima yang nantinya menjadi salah satu syarat pemberkasan pengajuan kredit. Selanjutnya, konsumen menyerahkan dokumen kredit ke bagian KPR dan KPR akan membuat form kredit yang akan diserahkan ke bank. Setelah menerima dokumen kredit dari KPR, bank akan memproses dokumen tersebut dan memberitahukan jadwal akad kredit ke KPR. KPR yang menerima informasi jadwal akad kredit akan meneruskannya ke konsumen dan konsumen akan datang ke bank untuk melakukan akad. Setelah akad selesai, pihak bank akan mengeluarkan surat yang akan diserahkan ke bagian kasir untuk melakukan pembayaran pajak. Setelah menerima surat setor pajak dari kasir, pihak bank akan mencairkan dana ke rekening perusahaan dan akan memberikan rekening koran ke KPR untuk kemudian diserahkan ke bagian kasir agar dicatat di laporan penerimaan bank. Setelah itu, kasir akan memberikan catatan tersebut untuk dicatat di jurnal penjualan. Setelah itu, accounting akan menginfokan kepada KPR bahwa proses kredit telah selesai. Setelah menerima info dari accounting, maka pihak KPR akan menyerahkan kunci rumah ke konsumen. Nah, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi terhadap penjualan kredit PT Bayu Pariama Batam belum efektif dan belum sesuai dengan standar operating procedure atau SOP. Sistem informasi akuntansi dilihat dari prosedur penjualan secara kredit, memiliki peranan ganda menjadikan kurangnya sistem pengendalian yang baik. Nah, berikut ini rekomendasi perbaikannya. Organisasi, yang pertama, pemisahan fungsi akuntansi dengan fungsi penjualan dan fungsi kredit.
Kedua, pemisahan fungsi akuntansi dengan fungsi kas. Ketiga, pelaksanaan fungsi transaksi dilaksanakan oleh lebih dari satu orang dan fungsi. Dan yang terakhir, transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Sistem otorisasi. Yang pertama, perusahaan seharusnya menambah jurnal penjualan dan jurnal umum. Dan yang kedua, pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan. Jurnal penerimaan kas dan jurnal umum harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber atau faktur penjualan, bukti kas masuk, dan memo kredit. Dan yang terakhir, pencatatan terjadinya piutang harus didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat order pembeli. Sekian dari presentasi tadi. Terima kasih.